Sumpah kayak sekarang kita udah titik kalau misalkan orang Malaysia ngata-ngatain kita, diem kita. Mau ngomong apa coba? Negara lu lagi berantakan, sepakat. Paspor lu lemah, setuju. Rupiah lu anjlok, setuju. Emang udah kagak ada yang bisa dibela lagi bang, udah keterima. Lu mau ngomong apa? Iya bang, bener. Bahkan kayaknya mereka juga udah sampai nggak tega deh ngatain kita deh. Kayak udah, aduh ini adik gue kenapa ya? Aduh berantakan amat hidupnya. Jadi buat teman-teman Malaysia, iya kita menyadari itu kok. Tapi rendang sama batik masih punya kita ya anjir. Udahlah guys, akui aja. Itu semua fakta. Ya meskipun gue tahu ngakuin fakta itu sangat sulit banget. Masalahnya itu Malaysia tuh udah unggul dari berbagai aspek gitu. Ini gue ngomong gini bukan karena gue sering banget reaksi Malaysia ya. Tapi ini dari fakta, dari data, ada penilaiannya gitu. Contohnya nih dari segi pariwisata, 2025 itu banyak banget menerima turis. Orang suka datang ke Malaysia karena infrastrukturnya mudah di sana. Segalanya tuh enak, aman. Mata uangnya, kalian udah tahu sekarang RM1 berapa? 4.400 cuy. Kita udah sangat jauh banget. Udah akui aja. Mending kita lihat nih beberapa fakta dan data yang ngejelasin bahwa kita kalah jauh. Skip Indonesia, visit Malaysia. Negara yang 8 kali lebih kecil tapi turisnya 3 kali lebih banyak. Dan yang lebih gilanya, Forbes baru aja milih Indonesia sebagai negara paling indah di dunia, ngalahin Italia dan New Zealand. Gak punya komodo, gak punya Raja Ampat, gak punya Borobudur. Ternyata indah aja gak cukup. Malaysia itu kayak Indomie versi pariwisata. Murah, gampang disukain, dan semua orang tahu. Mereka nggak ngalahin rajanya pariwisata Thailand yang punya pantai lebih bagus, tapi lebih sedikit bikin pusing. Satu keputusan, visa free buat turis Cina dan India, tapi ini lebih dari sekedar visa. Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia yang punya 230 juta muslim. Tapi destinasi halal nomor 1 di dunia selama 10 tahun berturut-turut, Malaysia. Di sini semua udah halal, nggak perlu dipromosiin. Karena semua udah halal, kita jadi males ngedesain pengalaman yang benar-benar halal. Malaysia sukses karena negaranya lebih kecil, jadi lebih gampang diatur. Brunei dan Timur Leste juga kecil, tapi nggak jadi pariwisata dunia. Ukuran itu alasan, bukan penjelasan. Mereka pilih 3 hal, pariwisata, halal, dan cheap, and went all in. Kita punya 50 prioritas dan nggak dominan di satu pun. Mungkin pertanyaannya bukan kenapa Malaysia maju, tapi kapan kita berhenti sadar kalau adik kita udah lebih tinggi. Kalian dengar tadi turisnya 3 kali lebih banyak. Terus Malaysia dinobatkan 10 tahun berturut-turut sebagai negara dengan ekonomi Islam terkuat di dunia, bahkan mengalahkan Arab Saudi, Qatar, Dubai. Negara-negara Islam lain kalah sama Malaysia. Bayangkan, negara yang jumlah penduduknya itu cuma 40 juta mungkin sekarang. Mereka punya prioritas tadi disebutkan pariwisata, makanan halal, dan cheap. Itu mereka prioritaskan, fokuskan di sana sehingga Malaysia bisa expert di 3 bidang itu gitu. Sementara kita punya banyak sekali prioritas. Apa sih yang nggak ada di Indonesia? Ada semuanya. Sampai salju aja ada guys. Tapi kita nggak fokus. Kita nggak all in. Kita tuh kayak ngambang gitu. Ke atas nggak kena, ke bawah juga kita nggak nginjek gitu. Bahkan ya, sekelas Jepang aja. Jepang, negara maju. Negara yang IQ rata-rata orangnya tuh bener-bener pinter banget. Dikalahkan sama Malaysia. Gimana Malaysia bisa ngalahin kita dan Jepang? Direktur IT di Kuala Lumpur gajinya lebih besar daripada di Tokyo. Kenapa kita bahkan nggak disebut? Kita punya terlalu banyak universitas yang lemah dan gelar yang terlalu umum. Kita punya 8 kali lebih banyak universitas per orang dibanding Cina. Tapi yang aneh, kita tetap ngasilin lebih sedikit lulusan per orang dibanding Cina, Belanda, Amerika, atau Malaysia. Wait, what? Kita punya lebih banyak kampus dari mereka, tapi lulusan kita lebih sedikit. Masalah kita bukan soal jumlah, tapi soal kualitas. Dan ini fakta yang orang nggak mau dengar. Cuma 11% orang Indonesia yang punya gelar. Kita nggak bangun sistem pendidikan, kita bangun pabrik ijazah dengan 96% kampus swasta. Kita produksi kertas, bukan talenta. Malaysia lihat masalah yang sama, mereka pangkas kampus swasta dari 616 jadi 384. Hari ini, 40% lulusan Malaysia di bidang STEM. Indonesia, 60% lulusan kita di bidang sosial dan bisnis untuk pekerjaan yang bahkan nggak ada. Kita ngomong besar soal baterai EV, hilirisasi, dan masa depan industri. Tapi kita butuh kemampuan teknologi tinggi, bukan cuma tenaga kerja murah buat gali tanah. Dan hasilnya kelihatan, sekarang Malaysia dapat investasi pabrik chip dan data center. Lulusan vokasi mereka, 99% dapat kerja. Kalau kita nggak perbaikin ini, kita nggak akan jadi pabrik masa depan. Kita cuma akan jadi yang gali tanah buat negara lain yang benar-benar jadi pabrik masa depan. Gold diggers, follow for more eye-openers. Wih sakit. Kita asik menjadi pekerja keras sehingga mereka sudah mulai bekerja dengan cerdas. Ngerti gak maksudnya? Kayak nyari uang 1.000 dengan kerja keras itu lumayan sulit gitu. Harus bercucuran keringat. Tapi ketika kita bekerja dengan otak kita, dengan kemampuan kita berpikir, itu mudah banget. Triliunan, miliaran juga mudah.
Malaysia udah di tahap itu guys. Aduh, yang gue bilang tadi, kita tuh kalah dari semua bidang. Kalian tahu sawit? Iya, pohon sawit. Indonesia punya banyak hektar, beribu-ribu hektar yang ditanami oleh pohon sawit. Tapi apa? Kalah produksinya sama Malaysia. Heran nggak kalian? Saya tanya, kenapa kelapa sawit per hektar di Malaysia produktivitasnya lebih dari kita? Kenapa? Saya datang, saya minta orang-orang terpilih, tanya Pak Brian, tanya. Korupsi kali ya jawabannya. Korupsi gak sih jawabannya? Saya tanya profesor-profesor IPB, kenapa kita tidak bisa punya benih gandum? Kenapa kita harus import gandum? Saya tanya, kenapa kelapa sawit per hektar di Malaysia produktivitasnya lebih dari kita? Kenapa? Saya selalu minta mereka, kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri? Kok tepuk tangan pula? Saya berdiri di depan saudara-saudara. Kok tepuk tangan pula kau? Kalian yang PhD, kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Korupsi pak Kenapa tidak ada pabrik jawabannya. buatan Indonesia? SDM kita kurang, nggak ada. Pabrik kita nggak ada. Nggak ada yang Tapi mau saya terima investasi kasih. di Indonesia. Kampus, saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Baru mulai, gak apa-apa, baru mulai. Malaysia udah puluhan tahun. Malaysia sudah sudah memproduksi mobil listrik yang sangat canggih. Kita baru mulai. Oke, gak apa-apa. Jadi makanya netizen Indonesia nih sekarang ya, mulai yang suka ngotot di sosial media ngehina-ngina Malaysia. Ngaca gak sih? Pariwisata nih yang kita banggakan, Indonesia adalah negara paling indah di dunia. Aku akui memang benar. Ada datanya gitu. Tapi kok turis dari luar negara lebih memilih liburan ke Malaysia yang bahkan pantainya tuh gak banyak, gak begitu indah gitu. Dibandingkan dengan Thailand, tentunya lebih indah Thailand pantainya. Tapi bukan soal itu guys, bukan soal keindahan. Banyak sekali faktor. Menyinggung soal mobil nih, mobil negara gitu. Betul, dulu banget memang Indonesia pernah punya niat mencoba membuat mobil seperti Malaysia, tapi nyatanya sampai sekarang tidak terrealisasi. Gue gak tahu alasannya apa. Nih kita lihat. Indonesia pernah nak tiru Malaysia buat kereta nasional dia tapi likuk. Indonesia pernah ada brand kereta nama dia Timor. Teknologi industri Bahkan gue gak tahu. mobil rakyat. Dia buat macam Proton lah. Tu dia set up ni lepas 30 tahun presiden dia in power. Lagi lama dari Tun Mahathir. Oh, Timor ini ni dia buat syarikat special masa nama Soeharto TPN, kah? Timor Putra Nasional. Tapi TPN ni siapa yang owner dia? Anak presiden. Kalau Malaysia kita tengok mungkin Kak Zanah pegang, semua pegang kan. Sana tak ada, family punya. Dah lah award dekat anak dia sendiri. Depa panggil kereta nasional tapi rebadge kereta Kia. Depa ambil kereta Kia dekat Korea, tukar logo Boh T Timor. Dan yang lagi buat benda ni teruk, syarikat TPN anak presiden dapat cukai pelepasan import kereta. Maksudnya kereta jadi murah, tak ada tax. So bila dia buat benda tu, kereta Timor lagi murah dari Honda, Toyota 50%. So baguslah hang bagi kereta Korea, orang tak tahu kereta Korea. So orang nampak kualiti bagus ni dengan kereta Jepun murah separuh. So of course orang akan lari beli kereta nasional. Apa jadi brand-brand pesaing ni ialah depa dah main buka pasaran Honda, Toyota, brand luar negara memberontak. Depa kata sale tak jalan. Depa buat apa? Depa report dekat World Trade Organization. Depa kata Indonesia ni tak fair. Dia monopoli pasaran. Basically dia nak kawal semua sebab dia bagi syarikat anak presiden saja tak ada tax. So depa fight lah Indonesia kalah. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, mungkin orang kata alah dulu Proton pun pernah rebash Mitsubishi, Pro 2 pun pernah rebash Daihatsu. Tapi bezanya rebash Malaysia ni dia buat untuk jangka masa long term investment. Maksudnya dia rebash dulu,
Lepas tu ada R&D, ada kilang, ada pemasangan. Sampailah sekarang Pro 2 pun dah ada beza, Proton pun dah buat kereta mereka. So Indonesia cuba tiru tapi dia buat shortcut lah. Ya jadi mungkin singkatnya Indonesia tuh pengen jalan pintas gitu ya, nggak step by step seperti Malaysia sehingga hasilnya hilang di telan zaman. Malaysia juga sama dulu rebadge, katanya mobil-mobil dari negara lain yang mungkin kayak ditiru lah, tapi Malaysia punya step by stepnya sehingga Proton, Pro 2 sampai sekarang masih bertahan dan banyak disukai bahkan sama rakyatnya. Indonesia kapan? Gue nggak tahu. Kejauhan ngurusin mobil, kesejahteraan rakyatnya juga masih tahu sendiri lah ya, gak usah dijelasin. Kepala BRIN, Indonesia perlu belajar dari Malaysia. Oke, sistem riset kita masih tertinggal. Dulu kita ngirim dosen ke Malaysia, ya kan? Ngirim Tapi guru sekarang ya pernah ya. Kita ngirim anak-anak S2 S3 ke Malaysia. Untuk belajar ya. That's something wrong, Pak. Iya. Ya kan? Berarti kita tidak Kata kemana-mana. Calontong selera orang Malaysia yang turun. Nggak tahu lagi. Something wrong. Kita memulai kampus-kampus kita mulai S2 S3 itu tahun 2000-an aja belum banyak, baru 1-2. Kalau S2 dulu LPPM yang saya ingat, ya kan? Iya. Gitu. Sekarang udah berapa Pak kampus-kampus Ya yang kalau punya sekarang kan lembaga hampir riset semua sendiri? sudah ada. Padahal di tahun 2000-an Malaysia semua kampus pasti ada S2 S3. Gitu. Masalahnya riset itu utamanya motor penggeraknya itu mahasiswa S2 S3. Iya. Itu saja sudah menunjukkan sesuatu yang salah. Ya, gitu. Kita merasa sudah mendidik orang S3 kemudian dia pulang seolah-olah kita sudah siap riset, padahal kan nggak begitu. Nggak begitu. Tidak begitu. Kadang-kadang ada yang dia- not as simple as that. Iya. Itu kan orang baru keluar dari ketiak profesornya, Iya. ya kan? Iya. Jadi artinya pendek kata kita belum ada ekosistemnya, Mas. Ekosistem Ini apa yang itu belum dilakukan ada. BRIN Pak? Untuk kan Membangun Mas Handoko ekosistem. udah tahu banget nih. Ya, membangun Ya ekosistem. banyak researcher kita Ya. pulang dari sana di sini nggak ada kerjaannya. Persis. Iya kan? Terus nomor dua gajinya kecil. Iya, Ya. kita ini mengalami brain drain 3 kali loh dalam Brain drain, sejarah ya. Tahun 50-an. Mhm. Karena kita terlalu nasionalis, mohon maaf sekali ya. Ya. Gitu. Kita banyak mengusir orang Belanda keluar dari kampus padahal kita belum siap. Oke. Ya. Itu nasionalisme Ya. yang berlebihan ya. Persis. Tahun 60-an. Ya. Gitu, karena politik orang-orang yang dikirim Ke Rusia ribuan ya, waktu Eropa zaman Timur ya. Bung Karno. Nggak boleh pulang. Ya, enggak hanya Eropa Timur, Eropa Barat Motong juga. terus Iya. nih ininya Nggak boleh. sosmed. Banyak yang jadi exile. Ya. Exile ya. Ya kan? Ada yang nggak bisa pulang kan Pak? Iya, Iya, karena akhirnya jadi exile karena Oke. politik lah ya. Politik. Yang ketiga itu atau angkatan saya, angkatan kami ini tahun 85 sampai 95 Pak Habibie ngirim 5.000 orang, ya kan? Ya. Hanya 30% yang stay. Itu pun tidak Karena banyak tidak tertampung. dan tidak banyak yang jadi periset. Bukan, tidak ada ekosistem. Tidak ada ekosistem ya. Jadi susah guys. Padahal dulu sejarahnya Indonesia banyak ngirim dosen ke Malaysia untuk apa? Untuk mengajar di sana. Mungkin di sana kekurangan ya dulu. Gue gak tahu juga. Atau mungkin memang ada pertukaran atau apa. Tapi sekarang justru banyak anak-anak S2, S3 yang melanjutkan pendidikannya di Malaysia. Karena di sana banyak tuh pengajarnya yang udah profesional. Sehingga mereka dikirim untuk belajar di sana. Itu sudah membuktikan bahwa Malaysia sudah maju gitu di bidang pendidikan. Gue gak bisa ngejelasin banyak sebetulnya karena gue gak terlalu paham ya soal pendidikan karena basic gue adalah anak kesehatan gitu, tapi gue udah bisa ngebaca kok bahwa kita sudah ketinggalan jauh guys dari berbagai aspek. Akui aja, bukan cuma mengakui ya, kita tuh harus belajar. Jangan gengsi untuk meniru atau bertanya gitu. Contoh yang baik kalau Malaysia itu negara serumpun kita, ngapain kita jadiin musuh sih? Ngapain kita heboh-heboh saling hina-menghina Indodes, Malaides? Itu tuh menunjukkan kualitas SDM kita yang masih sangat jelek banget gitu. Lihat Singapura, lihat negara-negara maju, kayaknya udah gak ada deh, mereka udah gak punya waktu untuk saling menghina satu sama lain gitu. Tujuan gue bikin konten ini juga tentunya bukan ngehina negara gue sendiri. Gue cuman pengen kita tuh sama-sama berkaca. Malaysia sudah sejauh ini nih, masa kita di tempat aja gitu. Kita gak usah terlalu jauh ngurusin pemerintah, urusin aja mindset kita guys, pikiran kita sendiri. Mulai open-minded gitu. Kayak kurangin rasis, lebih menghargai, lebih toleransi, menjaga kebersihan. Itu juga salah satu bentuk kemajuan diri gak sih? Buat SDM kita tuh semakin maju gitu. Bener gak? Gak usah terlalu bermimpi terlalu besar. Wah, dari hal-hal kecil dulu aja. So, disclaimer, aku gak ada maksud untuk ngajarkan negara aku sendiri di sini. Tapi kita sama-sama belajar.
Congratulations, Malaysia sudah sangat hebat banget dari segi pariwisata, dari segi kemajuan teknologi. Sudah harus banyak sekali kita belajar dari Malaysia. So, itu saja video kali ini guys. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Tinggalkan like, komen, dan subscribe jika suka. Dan jika teman-teman mempunyai requestan atau saran, boleh langsung kunjungi Instagram aku, Adam PRP. Atau bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Oke, itu saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.